Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa teknikal harian XAU USD bersama Mandana. Ini adalah analisa teknikal harian XAU USD pada hari ini tanggal 13 Januari 2023 hari Jumat. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke teman-teman yang lain yang sekiranya memerlukan analisa teknikal harian pada hari ini tanggal 13 Januari 2023. Oke, langsung aja kita lihat analisa kita kemarin. Dan pada saat berita CPI itu keluar ya, seperti yang sudah saya katakan kemarin ya di sini ya, kemarin sudah saya gambar juga kan di sini kemarin. Jadi dan ternyata hasilnya itu kalau dilihat pada hari ini kemarin itu kalau dilihat, kita lihat dulu. Kemarin hasilnya adalah untuk angka inflasi itu hasilnya sesuai perkiraan ya. Hasilnya sesuai perkiraan yang dimana itu merupakan skenario 3 ya, skenario 3. Dan ternyata skenario 3 itu kena, yang dimana ketika harga ini ketika angka inflasi ini, saya lupa kemarin bilang sebenarnya apa, jika skenario 3 itu adalah jika yang keluar itu lebih tinggi dari ekspektasi tapi di bawah sebelumnya, dan juga jika angka yang keluar itu adalah sesuai ekspektasi. Sebenarnya itu ya, tapi sama aja sih, itu merupakan skenario 3, yang mana skenario merupakan harga akan dibuat naik lalu dibanting turun kemudian dibuat naik lagi ya. Jadi yang keluar adalah datanya untuk di core CPI ataupun inflasi inti tahunan keluarnya sesuai ekspektasi 5,7, dan untuk di inflasi tahunan keluar sesuai dari yang 6,5, keluarnya juga sama-sama 6,5. Jadi untuk di berita kemarin, kalau berdasarkan chartnya jadi kemarin itu kalau dilihat pada saat berita itu keluar ya, harga sempat dibawa turun kemudian naik, kemudian dibanting lagi turun ya kan. Jadi itulah proses market ketika skenario 3 terjadi ya. Oleh karena itu ketika skenario 3 seperti yang sudah saya katakan kemarin, harga pasti akan berperan seperti ini, dan benar aja harga itu bergerak seperti ini. Beda halnya jika skenario 1 yang terjadi. Jika skenario 1 yang terjadi, maka harga dari gold bisa kemungkinan naik sampai bahkan ke di atas 1900. Dan jika skenario 2 yang terjadi, maka harga gold bisa turun sampai ke 1850. Bahkan bisa turun jauh. Ya. Jadi karena skenario 3 yang terjadi, maka harga dibawa turun naik, kemudian dibawa turun lagi, sekarang dibawa naik lagi sekali. Jadi ya mau gimana, harga angka inflasi yang keluar itu memang sesuai dengan ekspektasi, dan memang juga skenario 3 yang berjalan. Ya mau tidak mau harga memang akan bergerak seperti itu aja. Dan sekarang kalau dilihat untuk di sini ya, sekarang kita juga ada punya area ya. Di sini kita punya area yang dimana areanya ini dari ini sampai sini ya. Di sini merupakan area penting juga karena di sini merupakan area supply juga, area tahanan. Yang dimana kalau dilihat juga teman-teman di sini, pergerakan daripada gold sekarang tepat berada di areanya, di area tahanan di sini, dan juga tepat berada di atas daripada garis trendline di sini. Dan kalau saya buat channelnya ya, kalau saya buat channel dari yang trendline di bawah, itu pergerakannya sama ya. Nah, ini saya perbaiki dulu deh, ini kurang pas. Nah, ini, dan kalau digambarkan maka tepat pas ya. Jadi harga sekarang untuk gold ini berada di titik potong ya, bisa dibilang juga titik potong, karena kalau dilihat pergerakan dari gold secara majornya di sini dia akan bergerak naik ya, bergerak naik, dan secara minor dia juga bergerak naik.
Dan sekarang harga benar-benar berhenti, dalam artian itu tepat berada di titik potong antara dia punya trendline yang di sini dan juga trendline yang ada di sini ya, trendline yang minor dan juga trendline yang mayor seperti itu. Dan kalau dilihat juga sekarang di XAUUSD terdapat area area tahanan di sini dari 1917 sampai di 1890. Terus bagaimana? Apakah kita bisa open posisi pada hari ini? Kalau dilihat pada berita USD pada hari ini, kita cuma ada berita mengenai prelim yuan consumer sentiment nanti malam ya, dimana kemungkinan sih tidak akan terlalu berpengaruh ya. Jadi kalau dilihat harga itu kemarin drop sampai ke 1870 ya. Sampai ke 1870 kemudian harga dibanting naik. Jadi di sini entah ada yang teman-teman ambil sell di sini kemudian buy di sini tuh saya nggak tahu ya apakah ada yang ambil buy dan sell di sana. Dan sekarang kalau saya perhatikan untuk di gold, untuk teman-teman yang ingin ambil posisi, kalau sekarang ingin nekat ambil posisi sell ya, kalau sekarang nekat ambil posisi sell, mungkin sebaiknya teman-teman bisa untuk nekat open posisi sell. Kenapa? Karena kalau dilihat stop lossnya sekarang cukup pendek ya. Ini sih counter ya, kalau sekarang sih counter trend dengan target sampai sini. Nah, soalnya kalau teman-teman ingin ngebuy itu, kalau saya boleh katakan untuk di gold itu target teman-teman kalau ingin buy di gold itu tunggu zona ini di break dulu ya, 1917 itu di break. Lalu teman-teman bisa ambil posisi buy dengan target itu lumayan jauh ya, karena harga sudah melewati 1900, maka kemungkinan harga bisa naik sampai ke 1980 sampai sini. Ya, ini juga ada area supply-nya di sini ya. Nah, di sini juga ada area supply-nya yaitu di harga 1960. Jadi otomatis ketika ingin ngebuy lebih baik, karena sekarang harga berada di atas ya, untuk kesempatan kita ambil posisi buy sebenarnya agak susah karena chartnya juga seperti ini tidak begitu jelas. Dan kalau lebih prefer itu ambil buy ketika seperti ini, dia ngebreak, retest, baru kita ambil posisi buy. Untuk yang nge-sell sekarang mungkin bisa tunggu konfirmasi lagi beberapa candle ya, entah di H1 atau nggak di H4. Jika harga di sini berhasil break, bukan berhasil break, jika terjadi adanya konfirmasi entah itu double top misalnya nanti, ataupun ada bearish engulfing nanti di sini, ya teman-teman bisa langsung open posisi sell dengan stop loss cukup di atas 1917, bisa di 1920 stop lossnya atau nggak di 1921 seperti itu ya. Kalau yang ingin nekat counter trend, tapi yang ingin ngebuy sih saya sarankan tunggu ini break ke atas atau mau nunggu di bawah sekalian di harga 1860 di sini. Atau nggak di 1870 deh ya, di sekitar sini. Nah, sekali lagi untuk di XAUUSD sekarang dia berada di titik potong ya. Di titik potong antara dia punya zona yang di sini, yang warna kuning di sini, dan juga dua trendline, yang mana trendline yang di sini minor trendline-nya dan juga major trendline-nya yang di sini ya. Jadi kalau teman-teman lihat titik potongnya itu seperti ini. Nah, ya lihat ya titik potongnya yang saya lingkari merah di sini itu merupakan titik potongnya untuk di XAUUSD saat ini. Jadi karena harga itu sudah merespek bagian atas daripada garis trendline di sini, biasanya sih harga akan turun biasanya, tapi kita tidak tahu karena akibat news kemarin ya. Akibat news kemarin itu yang dimana sesuai ekspektasi, ternyata harga itu membuat gold angka itu membuat gold bisa langsung naik sampai ke 1900, tapi di 1900 terjadi fake out yang dimana harga tidak berhasil menembus di atas 1900. Ya, harga naik ke 1900 kemudian dibanting, harga kemudian naik ke 1900 lagi, dan sekarang harga masih cenderung sideways untuk saat ini. Mungkin sampai nanti malam pada saat berita prelim yuan consumer sentiment itu keluar. Ya. Jadi yang ingin sell tunggu konfirmasi dulu baru kita bisa open posisi sell. Kalau yang ngebuy sekarang harap sabar dulu. Ya.
Tapi untuk yang sell, ingat, jika sudah profit setidaknya teman-teman sudah ambil sebagian ya. Ambil sebagian, karena ingat sekarang teman-teman jika ingin ambil posisi sell itu merupakan posisi untuk counter trend. Entah itu di majornya ataupun di minornya. Jadi harap berhati-hati yang ingin ambil posisi sell. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa di analisa teknikal harian XAUSD minggu depan. Bye-bye.